Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GPDI Elim Kadipiro. Nah, pagi ini sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya, dipimpin oleh Kak Fenly. Kami akan berdoa, Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Berkati kami yang akan memulai ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan walaupun dari rumah saja ya. Yuk. Di rumah makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau nyanyikan bahwa Tuhan itu luar biasa. God is wonderful. God is wonderful. Wow, God is wonderful. Wow, God so wonderful, wonderful, wonderful. You're wonderful, wonder to me. God is wonderful. Wow, God is wonderful. Wow, God so wonderful, wonderful, wonderful. You're wonderful, wonder to me. Wow, let's imagine with God. Wow, let's build with God. Wow, let's grow with God in a wonderful way. Wow, let's work with God. Wow, let's walk with God. Wow, let's do it all in a wonderful way. God is wonderful. Wow, God is wonderful. Wow, God so wonderful, wonderful, wonderful. You're wonderful, wonder to me. God is wonderful.
Let's imagine with God. Wow. Let's build with God. Wow. Let's grow with God in a wonderful way. Wow. Let's work with God. Wow. Let's walk with God. Wow. Let's do it all in a wonderful way. God is wonderful. Wow. God is wonderful. Wow. God's so wonderful, wonderful, wonderful me. You're wonderful, wonder to me. God's so wonderful, wonderful, wonderful me. You're wonderful, wonder to me. God's so wonderful, wonderful, wonderful me. You're wonderful, wonder to me. Yeay. Kita sudah mengenal Tuhan yang luar biasa, kita juga mau kenal buah-buah roh. Ada berapa jumlah buah roh? Ada 9. Ya, kita mau belajar lagunya. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yeay. Kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Adik-adik bisa ikuti lagu ini sambil siap-siap, kita lipat tangan. Kita nyanyikan lagu ini pelan-pelan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu,
Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami boleh Tuhan beribadah sekolah minggu walaupun lewat online di rumah saja. Kiranya Tuhan kami boleh memuji Tuhan dan kiranya pujian itu menyenangkan hatimu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui media apapun. Tuhan Yesus yang akan ajarkan Tuhan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Biar kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus. Pimpin kami selalu Tuhan. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, apakah kalian masih ingat mengenai firman Tuhan minggu yang lalu? Minggu lalu kita telah mendengarkan kisah Bapak Abraham yang mendoakan orang benar di Sodom. Dan cerita firman Tuhan kali ini juga masih berkaitan dengan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai seorang istri yang sangat cantik, namanya Sarah. Mereka berdua sangat taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan memperhatikan kehidupan mereka. Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Abraham dan juga istrinya Sarah, sehingga Tuhan memberikan keturunan kepada mereka. Pada saat itu umur Bapak Abraham dan juga Ibu Sarah sudah berusia sangat tua. Abraham sudah menginjak umur 100 tahun dan Sarah sudah berumur 91 tahun. Wah, sudah sangat tua bukan? Sudah seperti kakek nenek ya? Seharusnya di umur seperti itu, seorang wanita sudah tidak bisa melahirkan seorang anak. Namun bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Allah telah berkenan kepada Bapak Abraham sehingga Sarah mampu mengandung dan melahirkan seorang keturunan. Suatu hari di sebuah kemah, Allah berfirman kepada Bapak Abraham. Hai anakku Abraham, engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham sudah tua dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Hari demi hari pun berlalu, tak terasa sudah 1 tahun tepat setelah Allah berfirman kepada Abraham. Maka Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan Allah benar-benar memperhatikan hidupku. Dia membuat aku memiliki keturunan. Sungguh betapa beruntungnya aku menjadi anaknya. Sehingga meskipun aku sudah memasuki masa tuaku, aku tetap bisa memiliki keturunan. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah memperhatikan kehidupanku dan juga kehidupan keluargaku. Aku sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah
selalu menepati janji-janjimu. Anak ini akan aku beri nama Ishak. Setelah Ishak lahir, Abraham pun menyunat anaknya ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuannya. Sarah berkata seperti itu karena dia sungguh takjub akan perbuatan yang telah Allah lakukan di hidupnya. Sungguh karya Allah itu sangat luar biasa, sehingga membuat banyak orang yang terkagum atas kasihnya, termasuk Sarah dan juga Bapak Abraham. hari demi hari pun berlalu. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, Usirlah hamba perempuanmu itu beserta dengan anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Perkataan Sarah membuat hati Abraham merasa sangat kesal. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti juga sekirbat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air dan dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak dan Hagar duduk agak jauh. Kira-kira sepemana jauhnya sebab katanya, Tidak tahan, aku melihat anak itu mati. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Hagar pun pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya di tanah Mesir. Begitulah kisah mengenai kelahiran Ishak yang merupakan keturunan pertama dari Bapak Abraham dan juga Ibu Sarah. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari kedua kisah tersebut. Yang pertama adalah saat kita hidup dengan taat kepada Allah, maka Allah akan berkenan kepada kehidupan kita. Allah tidak hanya memberkati kita saja, namun Allah juga turut memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak cara untuk kita menjadi anak yang taat kepada Allah. Contohnya, kita rajin berdoa, membaca Alkitab, dan juga beribadah. Tidak hanya itu, kita juga harus selalu menaati semua aturan yang telah Allah tuliskan di dalam Alkitab. Maka kita dapat hidup dekat dengan Allah sama seperti Bapak Abraham. Lalu, hal kedua yang dapat kita ambil dari kisah Hagar adalah Allah senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak membuat anak-anaknya hidup dalam kesusahan. Kita harus selalu percaya kepada Allah, sama seperti Hagar, yang tadinya ia sudah sangat sedih karena tidak memiliki air untuk memberi minum anaknya, namun ia percaya kepada Allah, sehingga pada akhirnya Allah membukakan mata Hagar itu, lalu Hagar melihat sumur dan dapat memberi anaknya minum. Maka dari itu, kakak mengajak adik-adik semuanya untuk selalu percaya kepada Allah. Sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata ya. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu ingin menjadi anak yang taat sama seperti Bapak Abraham yang selalu hidup berkenan di hadapan-Mu.
Ajarilah kami untuk selalu percaya kepadamu dan juga mengasihi satu sama lain. Pakailah kami anak-anak-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, inilah seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.